Mereka lebih takut sama Kementerian BUMN. Pasti. Karena yang bisa diganti. Iya, karena yang bisa menggorok leher mereka berlanjut menjabat di situ atau tidak itu Kementerian BUMN. Jadi BUMN tuh fokusnya lu nyari duit aja. Poinnya kan itu. Iya. Jangan diganggu deh. Jangan diganggu, lu fokus nyari duit, KPI lu jelas, semuanya hasilnya ada. Nah, untung lu setor negara. Kalau perlu bikin BUMN kayak Facebook, Instagram, Google, bikin BUMN gitu kan. Nah, Seharusnya yang memikirkan itu Kementerian BUMN. Iya. Sekarang lo tanya itu orang-orang di Kementerian BUMN, ada nggak tuh orang-orang pemikir strategis yang mikirin kayak begitu? Tren bisnis sekarang. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Mereka cuma bisanya gonta-ganti pejabat BUMN aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue lagi nongkrong bareng sama Bang Maman Abdurrahman. Kembali sama beliau, anggota DPR fraksi Golkar nih. Lu komisi 7 Bang ya? Komisi 7. Ngeri komisi lu Bang, SDM. Kenapa? energi gitu kan. Nah gini Bang, ini gue pengen minta tanggapan lu nih mengenai BUMN sekarang nih ya. Ini banyak banget kontroversi di BUMN. Kemarin kan baru aja misalnya kayak Bang Adian nih. Adian ini di satu chamber nih, satu kolam, berantem. Gue entah kenapa nih berantemnya sebenarnya kenapa. Tapi kan di mana-mana tersiar gosip, berantemnya karena memperebutkan sesuatu lah gitu namanya. Lu punya pandangan tentang BUMN itu kayak gimana Bang? Nah ini asik nih. Gue untung, karena tadi lo nyebutnya satu kolam. Jadi gue coba pakai analogi kolam, Bos. Kolam ya. Kebetulan gue sekarang ini lagi hobi, gara-gara corona ini kok. Jadi gue lagi hobi pelihara ikan arwana. Oke. Gue lihat Instagram lu. Jadi, itu dari Kalimantan? Ya, asli dari kampung gue, Kapuas Hulu, dari Kalimantan Barat. Jadi gini, karena lu tadi pakai analogi kolam ya, jadi gue coba lucunya. Jadi ikan arwana itu sejenis ikan predator, Bos. Iya. Itu sejenis, ikan arwana ini sejenis ikan predator. Apa tuh ikan predator gini? Jadi kalau lu lihat contoh ikan arwana itu, Bos, itu enak banget dilihat, lenggak-lenggoknya, jalannya tuh asik. Itu kalau dia tepat dikasih makan. Jadi kalau lu kasih makan rutin, kagak telat, dia enak dilihat tuh. Jangan sampai telat nih. Tapi kalau sampai telat dikasih makan, nah mulai tuh. Sesama ikan, sesama teman, satu kolam gitu, satu akuarium, saling hantem deh, saling Jadi maksud lo, ini asumsinya sama mirip sama BUMN gitu? Ya enggak, Jadi saling makan di satu kolam gitu jadi, kayak tadi. Jadi kondisinya ini kalau gue melihat BUMN ini mirip-mirip tuh kayak ikan arwana tuh. Yang kita labelin sebagai ikan predator. Jadi ya gitu, karena telat dikasih makan, atau telat dapat makanan, ataupun telat dikasih oksigen atau segala macamnya gitu ya. Akhirnya saling memangsa. Nah, ini situasi kita, BUMN ini mirip-mirip kayaknya kayak begitu tuh kok. Kayak gitu Bang ya? Jadi saling hajar, saling makan, saling memukul, saling goreng, saling jelek-menjelekkan, saling sikut-menyikutkan. Iya. Ada yang ngadu ke pemberi makannya nggak? Kan ada yang ngadu ke pemberi makannya katanya kan? Ya kalau ikan predator kan nggak bisa ngomong. Jadi, tapi artinya begini. Cuma kan yang harus jadi catatan kita, pertanyaannya, dengan keadaan kayak begini, ini lagi pada ribut-ribut. Gue nggak mau nyebut nama ya, gue nggak mau masuk ke situ lah. Tapi intinya nih sekarang alam jagat raya Indonesia ini beserta dengan, termasuk kita juga di DPR, publik, pelaku-pelaku industri segala macam ini menyaksikan kan, melihat ini sebagai sebuah tontonan karena kayak di dalam akuarium, bro. Jadi keadaan ini kan semua orang bebas nonton. BUMN kita. Jadi kayak di dalam akuarium cantik kan ini ya gitu. Iya, orang bebas ngelihat, orang segala tembus pandang di sebelah sana, semua tuh bisa ngelihat. Nah, terus kita mau ngapain kalau udah pada berantem kayak begini? Kalau udah pada ribut-ribut, dan ini pasti akan berulang-ulang. Karena sejatinya predator, ini sejatinya predator, sejatinya ikan predator ya begitu gitu. Jadi kalau telat dikasih makan, ngantem dia tuh. Sesama teman, saudaranya juga ini dihajar juga gitu. Tapi bukan yang lagi ribut di BUMN yang berebutan makan kan? Ya, gue memberikan analogi keadaannya jangan jadi kayak gitu. Nah, sekarang ini apakah kita masih mau kayak begitu? Nah, mulai nih gue masuk kepada konteks Kementerian BUMN-nya, dan dulu periode yang lalu, waktu zaman Bu Rini juga kayak begini juga. Ya begini juga ya. Sampai akhirnya buktinya Bu Rini sampai nggak datang
ke DPR kan, ditolak sama teman-teman Komisi 6 tuh. Iya. Nah sekarang baru berjalan ini kan belum berjalan optimal nih kan, belum berjalan efektif nih kan. Erick Thohir ini begini lagi, dihajar lagi. Satu kolam juga yang ngajar ya. Satu kolam juga, artinya kita artinya maksudnya satu chamber lah kan. Satu inilah gitu loh. Nah terus pertanyaannya yang salah siapa? Oke. Kalau sampai zaman Bu Rini juga udah begitu, dulu Dahlan Iskan kan ya. Dahlan Iskan juga begitu juga. Bu Rini juga begitu juga, menterinya loh. Nah sekarang kita mau salahin lagi menterinya. Jadi maksud gue bukan berarti gue nggak ngebelain Erick Thohir, enggak. Ingat ya, pada ngobrol-ngobrol ini gue bukan jadi gitu. Sulit siapapun menterinya, mau itu dari zaman Dahlan Iskan kayak sebelumnya kayak setelahnya kayak atau yang Bu Rini Sumarno, sekarang Erick Thohir, kalau sistem dan keadaan serta polanya masih seperti ini, kolamnya masih kolam predator. Kolam predator? Iya. Bukan kolam ikan hias kayak koi gitu ya? Kalau ikan hias kayak koi kan enak gitu loh. Makan mati sendiri dia. Adem gitu. Oksigen hilang mati sendiri tuh. Jadi, mati semua atau kolam bisa? Iya, nggak saling. Jadi, tapi kan dia walau kayak gitu kan nggak saling memangsa. Iya. Nggak saling menghajar, kan enak dilihat gitu. Iya. Nah kalau kondisi sistem dan keadaannya masih seperti ini, siapapun yang menjadi Menteri BUMN nggak akan pernah bisa memajukan BUMN kita. Nggak akan bisa karena sistem BUMN itu sendiri. Sistemnya kayak begini, birokrasinya kayak begini dan lain sebagainya. Apa permasalahan terpenting menurut lu nih Bang ya? Lu kan memandang kan, lu bergaul juga sama teman-teman di BUMN banyak nih ya. Maksud gua, apa permasalahan penting di BUMN? Sistem apa yang harus dirubah? Kan kalau memang semua menterinya begitu, siapapun menteri berarti sama aja dong. Lo jadi menteri juga sama aja. Iya. Jadi jangankan Erick Thohir atau gue nih taruh jadi menteri BUMN, Adian Napitupulu pun jadi menteri BUMN juga nggak bakal bisa benar tuh barang. Jangankan itu. Jadi mohon maaf nih ya, sorry to say, kita ambil deh orang paling top di seluruh dunia ini, kita rekrut ahli-ahli manajer segala kita taruh jadi menteri BUMN, nggak bakal bisa juga ngebenerin BUMN karena sistemnya. Sistemnya kayak gimana yang seharusnya? Yang kedua nih, sekarang gini, kita taruh deh, sekarang kita ada berapa sih total perusahaan BUMN kita di Indonesia ini? Bapaknya ini, bapak moyangnya kurang lebih kan ratusan lah ya. Plus anak, cucu, cicit segala macam itu bisa sampai ribuan. Bang. Sekarang gue pengen nanya deh, kita coba diskusi deh. Kita bayangin nih pakai logika kita. Masa sih semua yang menjabat jadi dirut, direktur, manajer itu orang-orang bego? Iya. Ya kalau misal kita lihat dari, gue ulangi. Kalau kita lihat dari hasilnya sekarang, rata-rata trennya perusahaan BUMN kita hancur. Iya. Ya minus lah. Iya. Ya adalah mungkin 1, 2 atau beberapa lah ya. Tapi bisa dihitung dengan jari bos, dari ratusan ataupun bahkan sampai ribuan anak cucu segala macam yang trennya naik positif itu mayoritas jeblok. Terus kita harus berpikir dong, berarti yang bego pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang pegang perusahaan BUMN itu dong. Bener dong, kita bisa bilang kayak begitu. Masa iya sih orang-orang itu bego-bego semua? Ini aneh loh. Sekarang kita cek deh satu persatu yang jadi dirut BUMN atau jadi direktur BUMN atau apalah di situ. Itu rata-rata jebolan dari luar negeri, bro. Orang-orang yang pernah di profesionalisme, sekolah yang tinggi-tinggi, sekolahnya juga top-top. Ada yang alumni ini, alumni itu, latar belakangnya perusahaan ini, perusahaan itu, ahli financing, ahli restructuring dan segala macamnya. Ada yang orang dari memang backgroundnya operasional, teknis. Itu ya, kayak misalnya kita lihat di Pelindo, perhubungan kita, PT KAI, Pertamina di bawah sektor gua. Ada juga mantan gubernur jadi komisaris utama kan? Nah itu nanti lagi tuh, itu nanti di situ tuh. Tapi gua mau kasih dulu ilustrasi, gambaran dulu secara utuh bahwa kita sepakat nggak bahwa orang-orang hari ini yang menjabat sebagai pejabat-pejabat di perusahaan BUMN, baik dirut, direksi, manajer, itu orang-orang hebat. Sepakat lah. Sepakat ya. Artinya hebat dari sisi apapun ya. Iya, artinya latar belakang akademis, latar belakang profesional mereka dan lain sebagainya top, bos. Kagak ada orang yang nggak ada tuh orang bisa bilang bahwa mereka itu bukan orang-orang top. Sebut deh. Dari direksi sampai saat komisaris. Komut, komisaris. Nah, waktu itu ribut-ribut tuh Ahok jadi komisaris utama tuh.
Iya kan, Ahok coba. Wah, kan itu orang Pertamina, lu urusan langsung lu iya. SDM kan? Komutnya Ahok gitu. Siapa lagi selalu sebut deh, pokoknya orang-orang top. Iya. Dari yang top, tip sampai yang tap, itu juga ada tuh jadi komisaris. Tuh, lengkap ya? Lengkap. Ada yang tip juga ya? Banyak kemana yang tip sama top? Jadi dari yang top sampai yang tip, itu juga udah ada semua gitu di komisaris. Ada semua ya? Dari yang dirjen ini, dari yang direktur di kementerian ini, dari yang menteri ini, itu dari semua. Yang partai politik juga. Dari yang partai politik, dari yang mana-mana tuh, dari yang mungkin aktivis. Aktivis. Orang yang nggak pernah megang balance sheet, nggak pernah tahu, ini juga masuk juga di situ. Jadi apa yang nggak ada di struktural perusahaan BUMN, baik itu yang komisaris maupun yang direksi, ada semua. Dan menurut gua berani menyimpulkan itu orang-orang yang hebat dengan segala latar belakangnya. Oke. Terus kok masih membuat BUMN ini hancur? Nggak beres-beres ya. Tadi mengutip kritikannya sahabat gua gitu ya, Adian, utang masih di mana-mana. Ya, termasuk juga Pak Erick Thohir dalam beberapa kesempatan juga ikut mengkritik juga perusahaan BUMN kita. Lalu salahnya di mana? Coba, udah orang-orangnya top, semuanya hebat, background, tapi kok masih membuat perusahaan BUMN kita anjlok? Ini tanda tanya besar dulu. Jadi jangan dulu kita berdebat masalah ini karena banyak utang, karena begini, nggak ada, bukan di situ. Ini dulu nih, kita harus setuju dulu, ini kenapa? Terlalu teknis ya? Terlalu jauh dulu, ya? Gitu. Nah, gue melihatnya problemnya begini, contoh. Gue sekarang di bawah Komisi 7 itu, gue melakukan pengawasan secara operasionalnya. Ada Pertamina, ada Antam, ada Inalum, ada PGN, ada PLN, perusahaan-perusahaan BUMN strategis negara. Migas. Itu ada di bawah gua, di Komisi 7. BUMN tuh ya. Setiap hari, every day, pokok dalam setiap hari operasional mereka itu koordinasinya sama Kementerian Teknis. Yaitu dalam hal ini karena di sektor SDM itu dengan Menteri SDM. Satu. Kalau kita ambil contoh, kita melebar ya, bukan hanya sekedar di Komisi 7. Di perhubungan. Ada Pelindo, ada PT KAI, mereka berurusan nih sama Kementerian Perhubungan. Artinya gini, BUMN itu kan badan usaha milik negara yang memang dibentuk, dibuat dalam rangka untuk tadi memberikan manfaat pada negara kita. Dan ada beberapa penugasan-penugasan khusus lah. Misalnya kayak PSO-nya, Public Service Obligation-nya dikasihkan kepada BUMN. Nah, terus di Kemenhan ada Pindad. Di PU kita itu ada Wijaya Karya. Ada apalagi tuh BUMN karya. Di pertanian itu ada PTPN segala macam, RNI segala macam lah. Itu perusahaan-perusahaan BUMN masing-masing itu kesehariannya mereka itu berkoordinasi, bersinergis dengan kementerian teknisnya masing-masing. Oke. Pertanyaan gue satu. Pada saat mereka pergantian struktur, ganti direksi, ganti dirut, ganti apa, siapa yang nentuin? Ya Kementerian BUMN. Kementerian BUMN. Pertanyaan gue, tahu apa Kementerian BUMN itu? Setiap harinya mereka sama Kementerian Teknis, bos. Day by day-nya mereka. Tapi tiba-tiba pada saat lagi penentuan KPI, Key Performance Indicator, ataupun berhasil atau tidaknya pejabat-pejabat BUMN, perusahaan BUMN ini, yang mengganti, yang punya hak untuk merestrukturisasi, mengganti segala macam Kementerian BUMN. Ngawur nggak tuh? Ya ngawur. Emang tahu apa itu orang-orang Kementerian BUMN tentang operasional di kementerian di perusahaan-perusahaan perhubungan? Emang dia tahu cara ngitung apa ban kereta api itu bagaimana gitu? PT KAI, Pelindo, kapal segala macam. Yang kedua, emang orang-orang Kementerian BUMN tahu operasional yang ada di industri energi kita, pertambangan, migas kita segala macam. Emang orang-orang Kementerian BUMN tuh tahu apa itu, bagaimana cara ngebangun gedung segala macam. Emang mereka Superman? Akhirnya semua struktur dari jajaran komisaris sampai direksi segala macam yang menentukan itu adalah full Kementerian BUMN.
Full dong. Bukannya ada juga, kan gue dengar juga ada koordinasi dari Kementerian BUMN sama kementerian terkait. Untuk misalnya kementerian terkait kadang-kadang bisik-bisik yang tip tadi gitu loh. Nih, gue usul si ini ya gitu. Itu ya tergantung moodnya Kementerian BUMN. Tapi tetap di situ ya. Tapi secara otoritas, secara ininya, faktanya hari ini semua yang pegang itu Kementerian BUMN. Akhirnya dampak yang terjadi, setiap proses pengambilan keputusan penentuan struktur yang di perusahaan-perusahaan BUMN itu sifatnya jadi politis. Sudah tidak lagi profesional dan juga objektif. Berdasarkan kebutuhan di lapangan maupun kebutuhan operasional dari perusahaan BUMN itu sendiri. Contoh misalnya, terakhir, misal kayak banyak contoh ya, perusahaan-perusahaan kita. Itu dasar dia menentukan siapa yang jadi dirut, siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi komisaris, apa? Nggak ada. Walaupun katanya ada talent scouting ya. Ada satu institusi ataupun divisi talent scouting emang nyari pemain bola. Gimana coba? Nah, ini yang tadi gue bilang carut-marut dan permasalahannya. Satu. Yang kedua, lo tanya deh sama semua orang-orang di perusahaan BUMN itu. Mereka itu lebih takut sama kementerian BUMN atau sama kementerian teknisnya? Enggak, mereka lebih takut sama kementerian BUMN. Pasti. Karena yang bisa diganti. Iya, karena yang bisa menggorok leher mereka berlanjut menjabat di situ atau tidak itu kementerian BUMN. Ini nggak sehat. Oh, jadi dampak dari tip yang tadi gitu maksudnya yang kan lo bilang tadi top dan tip ini ya. Tip yang tadi sebenarnya malah dengan adanya kementerian BUMN ini justru memperluas kemungkinan akan banyak yang tip-tip itu. Iya, memang keadaannya emang dibuat begitu. Lo jadi bayangan gini, mohon maaf ya, nggak ketemu dalam nalar logika gue. Orang kementerian BUMN, tim lah ya, tim di kementerian BUMN yang menentukan pejabat di perusahaan BUMN itu bisa tahu seluruh overall detail, day by day, baik sisi bisnis, operasional, sistemnya, operasionalnya, manpowernya, HR-nya segala macam di perusahaan itu. Nggak mungkin, bos. Gimana caranya? Jadi solusinya gimana, Bang? Sistem dirubah, berarti kan harus lewat ke parlemen lagi atau gimana? Atau nah, ini macam lagi satu lagi. Atau buat apa BUMN itu? Nih, yang ketiga tadi, ada yang belum dari gue pengen pertegas lagi. Gue pengen kasih tambahan lagi tadi begini. Hampir di semua direksi BUMN, manajer BUMN, pokoknya yang ada di BUMN itu mereka nggak takut, bos. Mereka tidak punya tanggung jawab ataupun secara aturan untuk betul-betul bisa taat sama kementerian teknis mereka. Padahal perencanaan, planning jangka panjang, sinergisitas terkait perusahaan BUMN dengan kementerian-kementerian teknis kita dibutuhkan. Sinkronisasinya harus sejalan karena ada beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang memang menjadi PSO kan, ada penugasan-penugasan. Nah, hampir mereka nggak ini. Nah, kalau sampai kejadian kayak begitu, ya gimana mau mensinkronkannya? Yang keempat, ketidakpastian orang-orang jajaran-jajaran direksi yang ada di BUMN itu dalam menjabat. Yang namanya perusahaan korporat ataupun apalah ini corporate BUMN kan ini kan lagi melakukan aksi korporasi, bos. Mereka seharusnya dikasih kepastian. Misalnya mereka kontrak, lo jadi direktur BUMN, lo berapa tahun dikasih kontrak? 3 tahun kah? Atau 4 tahun kah? Atau 5 tahun? Harus jelas dari awal kontrak. Jadi dia bisa mempersiapkan perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek dari untuk KPI-nya dia. Untuk KPI-nya dia. Hari ini lo jabat jadi dirut BUMN, lo jabat jadi direksi BUMN, ada kepastian dia bahwa bulan depan lo kagak diganti? Nggak ada. Akhirnya mereka nggak benar-benar bisa fokus profesional kepada target capaian dari perusahaan BUMN itu yang dipegang oleh mereka. Nggak ada, bos. Jadi solusi yang konkretnya apa? Solusi konkretnya? Pertama begini, bos. Kalau tanya ke gua, kementerian BUMN-nya harus hilang. Hilang? Iya, harus dihilangkan. Maksudnya dibubarkan kementerian BUMN? Iya, diganti menjadi super holding. Jadi super holding? Iya. Tapi bukan kementerian? Iya. Kalau super holding sama aja berarti?
Enggak dong. Bedanya apa sama Beda. Kementerian BUMN? Jenjangnya di bawah Kementerian Teknis, Bos. Positioningnya secara hierarki, secara ini. Jadi kepala super holdingnya ini di bawah Kementerian Teknis? Iya, artinya gini, hanya ditunjuk misalnya Direktur Umum Super Holding misalnya. Ya dialah yang fungsinya adalah mengkoordinasikan, melakukan monitoring, evaluasi, sinkronisasi, dan sinergisitas bisnisnya BUMN. Oke. Semangatnya dulu BUMN ini kan sebenarnya adalah dia bisa mengeksekusi dan mempersiapkan bisnis-bisnis yang strategis. Langkahnya, contoh misalnya gini, kita hari ini punya kendala, masalah kita nggak punya kilang. Oke. Kita bukan nggak punya, kita ada tapi kapasitasnya nggak mumpuni lah. Smelter. Iya. Gue bicara yang kilang dulu nih. Bicara yang kilang. Seharusnya super holding ataupun Kementerian BUMN, kalau kita turunkan menjadi super holding, mereka akan jauh lebih berbicara kepada hal yang jauh lebih teknis terkait langkah strategis dari seluruh perusahaan BUMN kita. Oke. Hari ini nggak ada. Kebayang. Jadi dari sisi bisnisnya yang diutamain situ. Iya, hari ini nggak ada. Contoh misalnya sekarang ada Pertamina punya rencana bangun kilang. Iya. Sampai sekarang masih nggak ada kejelasan. Nah, pertanyaan gue, siapa yang mikirin? Ini kan sekarang nggak ada nih, dikasih bebannya suruh Pertamina aja mikirin. Oke. Terus yang kedua, nah Kementerian BUMN tugasnya ngapain? Lo ikut mikirin nggak? Gimana cara lo mikirin nih supaya supaya Pertamina nih bisa, atau negara kita nih punya kilang gitu? Iya. Nggak dikasih tugasnya, Pertamina lo jadi dirut, lo mikir nih. Oke. Tapi bagaimana cara mensinkronisasinya? Lobbynya bagaimana? Komunikasi ininya gimana? Komunikasi bisnisnya bagaimana? Nggak ada. Ya kan katanya mereka mau buat Pertamina jadi holding migas kan, Bang? Iya. Kayak gitu kan, salah satu tugas fungsinya Kementerian BUMN? Justru yang harus dibuat holding itu Kementerian BUMN-nya. Itu dijadiin holding. Tarik lagi dari seluruh Kementerian BUMN. Dijadiin holding. Tapi itu di bawah presiden atau di bawah kementerian? Di bawah presiden. Di bawah presiden. Di bawah presiden. Justru Kementerian BUMN yang dijadiin holding. Karena dengan kondisi sekarang ini terjadi dualisme antara Kementerian Teknis dengan Kementerian BUMN. Oke. Kementerian BUMN. Ini nyata nih, Bang. Ini curhatan Kementerian Teknis nih ke DPR. Lu kan di DPR hampir nih. Semuanya kok. Pejabat BUMN itu juga sekarang panik kalau setiap kerja. Kenapa? Karena dia kapan aja dia bisa diganti. Oke, dari Kementerian Teknis ada curhat-curhat malu nggak gitu? Semua, coba lo tanyain aja Kementerian Teknis itu. Lo tanyain sama semua Kementerian Teknis, kurang lebih curhatannya kayak begini. Jadi mereka tidak bisa menjalankan bisnis BUMN secara... Artinya begini, sinkronisasi dan sinergisitas antara Kementerian Teknis dengan beberapa perusahaan-perusahaan BUMN itu nggak berjalan. Oke. Karena almost hampir di semua pejabat-pejabat perusahaan-perusahaan BUMN itu lebih tunduknya sama Kementerian BUMN yang notabene mereka nggak paham teknis dan operasionalnya, behavior, nature bisnisnya nggak paham. Iya. Gitu loh. Ya sampai data utang aja beda-beda kan? Iya, bingung. Coba sekarang ribut. Kayak Adian sama Arya Sinulinga ribut. Beributnya masalah data utang. Nah, utang versi Kementerian BUMN begini. Beda. Utang versi ini beda. Iya. Ini gimana coba? Iya. Nah, masa mau kita biarkan sih keadaan kayak begini? Iya. Nah, artinya solusinya apa? Solusinya yang harus dilakukan adalah Kementerian BUMN-nya kita rubah menjadi cukup super holding saja. Super holding. Jadi Kementerian BUMN maksud lo dibubarkan gitu? Iya. Hilang, nggak ada? Nggak ada. Menarik, tapi kan gini, ini sebentar Bang ya. Kan kalau kita lihat bicara BUMN ini, kalau kita tarik ke garis yang lebih kecil lagi, BUMD misalnya Bang ya. Di tiap-tiap provinsi, kabupaten, kan mereka juga nggak punya kadis BUMD. Iya. Tapi di kita ada, di pusat ada. Di mana Bang? Ya di pusat kan ada Kementerian BUMN. Kementerian BUMN kan di pusat kan, tapi di provinsi dan di tiap tingkatan yang lain nggak ada kadis-kadisnya BUMD gitu kan? Nah, ini ada lagi nanti. Ini bicara BUMN. Ini gue baru bicara BUMN. Oke. Kita belum lagi bicara BUMD itu. Gue masih mau ngomong dulu BUMN. Sekarang, berapa kali itu perusahaan-perusahaan BUMN itu minta PMN terus? Oke. Pengajuan penanaman modal negara itu. Coba disebutin berapa banyak. Akhir uang negara kita habis terus untuk coba terus begitu.
Sampai datanya pun nggak real, nggak terlihat dengan jelas yang mana yang benar gitu kan. Terus yang kedua, gila mereka yang menjabat jadi pejabat BUMN, perusahaan BUMN, direktur dan direksi, itu culture-nya karakter birokrat. Oke. Kerjanya gaya-gaya birokrat, bukan kerja gaya-gaya swasta. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan aksi korporasi kalau gaya karakternya masih karakter birokrat? Ya ini, karena ada Kementerian BUMN dengan Kementerian Teknis akhirnya bersaing dan bertarik, membuat mereka ya udahlah, daripada gue pusing-pusing, nanti kalau misalnya gue beda dengan Kementerian BUMN atau Kementerian BUMN nggak suka, gue dipecat, ya mendingan gue udahlah. Gue ikutin aja maunya gitu. Gue baik-baik aja sama Kementerian BUMN. Jadi orientasinya bukan pada hasil. Walaupun bisnisnya buruk. Iya. Karena sampai kapanpun mereka nggak akan mungkin bisa menghasilkan sebuah pencapaian keberhasilan perusahaan yang optimal. Oke. Karena mereka nggak jelas dikasih KPI-nya. Oke. Mereka nggak dikasih batas waktu schedule. Jadi pejabat BUMN, lo dikontrak 3 tahun. Mau lo terjelek apapun lo tetap itu yaudah, gitu ya. Gitu. Kecuali tapi dia kalau, ada kasus ya. Iya, kalau sekarang ini 1 tahun juga bisa diganti, berubah lagi. Akhirnya turun sampai ke bawah, ke direktur bawahnya, ke manajer. Nah, tenang aja bos, ngapain sih kita mesti baik-baik sama, tenang-tenang aja kita. Kan dirut juga nanti bisa aja ganti. Terus sekarang kalau dirut ganti nih, baru 2 tahun menjabat, terus diganti sama yang baru. Dia harus adaptasi lagi kan? Iya. Atau dia ganti juga turunannya dia kan? Dia harus turun ke bawah ganti, atau dia adaptasi lagi, pelajarin lagi. Belum selesai nih dia belajar, adaptasi, diganti lagi sama Kementerian BUMN. Banyak kejadian kayak begitu. Inilah yang menjadi dengan adanya Kementerian BUMN membuat organisasi struktur perusahaan BUMN kita menjadi politis sifatnya dan birokratis. Tidak berorientasikan pada hasil dan KPI yang jelas. Nah, ini kita baru bicara BUMN. Lalu sekarang bagaimana dengan BUMD kita? Ini BUMD juga sama. Berapa banyak itu BUMD? Coba deh kita tanya, itu sifatnya penentuan BUMD, pejabat-pejabat BUMD, itu sifatnya politis. Main taruh orang tapi nggak punya komitmen. Akhir ujung-ujung nanti apa? Ngajuin lagi penanaman modal daerah. Jadi berapa banyak uang kita ini habis hanya untuk ngurusin. Tapi BUMD tidak punya kadis BUMD, Bang. Iya, ya itu nih. Ini 2 hal. Jadi gini, ditambah lagi memang dia nggak punya kadis BUMD. Oke. Ya gimana? Jadi gimana kalau BUMD solusi? Kan itu seperti halnya kayak di BUMN, ya oke, di masih ada Kementerian BUMN, kan harapan lo tadi Kementerian BUMN dibubarkan gitu kan, dengan dibentuk super holding gitu. Nah di BUMD kan dia udah tidak punya kadis BUMD. Iya. Nah kalau di BUMD kan dia langsung ke gubernur kan. Gubernur dan dia bupati gitu ya. Gubernur dan bupati. Oke. Nah artinya maksudnya begini. Birokrasinya nggak terlalu ngejelimet. Jadi dia bener-bener langsung nih BUMD. Tapi dari itu tadi maksud saya mau bilang ini tadi satu ya. Udah beres. Yang kedua, jadi kalau tadi tanya solusi sama lo kok, gue bilang Kementerian BUMN harus nggak ada. Cukup super holding saja. Dah. Terus sudah gitu, jadi biar dia secara ininya kalau masalah keuangan dia sama Kementerian Keuangan kan. Sekarang sih begitu. Terus masalah operasional, teknis, KPI segala macam sama Kementerian Teknis masing-masing. Lalu yang ketiga, harus didorong free fight. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini nggak boleh terlalu dimanja. Ini terlalu dimanja. Terlalu diberikan fasilitas yang ya akhirnya membuat kayak begini contohnya. Ada yang nanya ke gua, waduh, Pak Maman nih kayaknya anti BUMN banget sih, kayak begitu kan. Karena gua ngomong kayak begini dianggap gua anti BUMN. Enggak, gua nih orang yang sangat nasionalis. Gua analogikan begini. Nasionalisme itu gue analogikan seperti kita bapak ya. Kita punya anak kandung, kita punya anak tiri. Setiap usaha itu diberikan kepada anak kandung, rugi terus. Iya. Tapi setiap usaha diberikan kepada anak tiri, ini untung terus. Pertanyaannya, yang mana yang mau kita pilih? Apakah kita kasihkan kepada anak kandung atau kita kasihkan kepada anak tiri? Nah, kalau tanya ke saya, idealnya saya kepengennya dikasihkan ke anak kandung tapi untung terus. Itu ideal. Kayak hidup di surga. Kan itu kan hidup napak bumi nih. Nah, fakta hari ini, kenyataannya apa? Setiap dikasih ke anak kandung kita, dalam hal ini BUMN kita, rugi terus. Tapi kalau dikasih ke anak tiri, alhamdulillah untung terus. Anak tiri ini apa contohnya?
Ya swasta misalnya. Swasta ya. Misalnya swasta. Nah, artinya begini. Lalu kita mau pilih mana? Kalau tanya ke gua, orientasi kita bukan diberikan kepada anak kandung atau ke anak tiri, tapi orientasi kita ada kepada hasil. KPI-nya. Kepada hasil. Ya. Mau dikasih ke anak kandung kah atau dikasih ke anak tiri, selama dia bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat negara kita dan buat bangsa kita, itu yang kita pilih. Terlepas dari anak tiri atau anak kandung. Kalau memang ternyata diberikan ke anak tiri tapi bisa lebih memberikan manfaat, kasihkan kepada anak tiri. Toh juga perusahaan-perusahaan swasta nasional, orang Indonesia juga kerja di situ, memberikan multiplier effect kepada hajat hidup orang banyak dan lain sebagainya. Nah, poin-poin inilah yang sebenarnya harusnya masuk dalam bagaimana kita melihat kondisi BUMN kita. Bukan hanya sekedar berdebat, nyala-nyalahin menteri, nyala-nyalahin si A atau si B, mau ganti menteri kayak gimana pun nggak. Nah, lalu yang siapapun kedua, menterinya itu sama aja. siapapun menterinya, kalau kondisi dan keadaannya masih seperti sekarang, nggak akan mungkin dia berhasil memajukan BUMN kita. Tapi ini Bang, tadi ide lo yang tadi itu kan harus dirapatkan dulu di parlemen dong, untuk membuat kementerian. Nah, bagi gue begini, kok. Ya, gue nggak tahu apakah saat yang tepat sekarang atau kapan segala macam ya monggo. Tapi ini ide, ini ide. Kalau tanya ke gue ya sekarang juga. Sekarang juga nih ya. Untuk mencegah kerugian, jangan sampai lebih banyak ke depannya. Bukan dari sisi dari sisi proseduralnya, berarti parlemen yang harus meminta kepada presiden untuk bubarkan dong Kementerian BUMN. Kalau ide lo ini mau diserap oleh negara kan, oleh pemerintah. Ya, nah, mekanismenya mungkin seperti itu. Jadi usulan. Tapi kan ini sifatnya politis nih. Jadi kalau dibiarkan kelamaan akan menjadi seperti penyakit kanker. Gimana kita akan terbebani? Contoh nih, gampang nih misalnya. Kayak kemarin, gue nggak tahu ya. Gue kemarin sempat melihat contoh kayak pesawat Garuda kita. Pesawat Garuda tuh ngapain sih? Pada saat misalnya kita penumpang nggak dikasih makanan, kan sempat berubah tuh kan. Gue perhatikan tuh setahun yang lalu deh. Kalau kita naik Garuda dulu kan mewah sekali tuh makanannya. Kalau sekarang kan sempat setahun yang lalu kan sebelum corona nih, nggak mewah lagi kan. Oh, banyak yang protes. Lalu banyak yang bilang, oh, itu Garuda tuh kok jadi kayak gini loh. Kenapa memangnya? Loh, perusahaan BUMN memang orientasinya juga harus untung, cari untung. Selama memang dia bisa menekan biaya operasional pengeluarannya, kenapa enggak? Gitu loh. Yang penting servicesnya harus bagus. Nah, hal-hal yang kayak gini, jadi kita ini kayak gini loh, perusahaan BUMN kita jadi kayak Juragan Bogor, Bos. Juragan Bogor? Juragan Bogor, jadi juragan pengusaha Bogor gitu loh, pengusaha Bogor tuh, biar tekor asal tersohor. Jadi kayak gini nih. Jadi ini keadaan BUMN kita ini gaya-gayanya kayak kayak pedagang Bogor itu. Pedagang-pedagang biar tekor asal tersohor. Jadi berapa banyak nih? Ya udah nggak apa-apa ditekor. Terus utangnya ini bayar. Nah, yang kedua, tapi ini perlu kajian yang lebih dalam. Apa? Menggeser mindset BUMN kita yang tadinya BUMN kita ini kan juga ambigu, Bos. Dualisme juga. Di satu sisi dia dipaksa untuk cari untung, di sisi lain dia dikasih penugasan PSO. Kita harus jelas-jelas aja. Udah BUMN itu harus dibuang itu yang tugas PSO-nya. Cari untung tok. Iya. Loh, memang kenapa? Lawang juga kan kalau dia dapat untung gede kan masuk ke kantong negara juga. Nah, lalu bagaimana dengan penugasannya? Yang misalnya PSO-PSO-nya. Pertama, APBN kita, program di kementerian-kementerian itu sudah banyak sekali loh. Program pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Ngapain lagi itu dikasih ke BUMN? Sudah ada APBN-nya. Dialokasikan, kalau disebut di kementerian mana? Kementerian SDM ada program-program ke masyarakat. Ya banyak lah. Jauh. Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, sudah ada. Itu yang dioptimalkan dari keuntungan BUMN itu harusnya. BUMN nyetorin duit ke negara deh. Mana untung lo sini?
Jadi BUMN itu karena dia memang sedikit banyaknya memang ada saham, memang ada saham negara, dia bekerja untuk cari untung sebanyak-banyaknya. Ini kita BUMN nggak ada untungnya? Nggak ada. Oke. Karena dibebani. Contoh sekarang kayak PLN. Katanya PLN nggak bisa kerja kalau pemerintah nggak bayar utang 40T. Iya. Nah bagaimana ini coba ceritanya? Iya. Jadi serba babeliut, artinya harus konsisten. Tadi setelah yang pertama tadi gue bilang. Karena infrastruktur semua PSO itu ada semua di semua kementerian kan? Iya dikasih, nggak usah bagi-bagi. Iya, ngapain ada masing-masing lagi, gitu loh. Ngapain lagi, kita ini double. Yang jadi masalah ini karena BUMN kita ini dijadiin anak manja. Anak manja? Iya. Anak manja dengan bergudang-gudang fasilitas, kondisi kayak sekarang. Coba tanyain deh berapa efektif itu karyawan-karyawan BUMN bisa bekerja untuk mereka, untuk perusahaannya. Seberapa efektif. Iya. Karena mereka berpikir gini, gue serius kerja, nggak serius kerja, target tercapai atau nggak tercapai, gue tetap berapa gaji kok. Kan kayak begini nih sekarang nih keadaannya. Berapa puluh ribu tuh karyawan-karyawan BUMN itu, berapa ratus ribu kan? Mirip sama birokrat ya gitu? Jadi kayak birokrat, pemborosan. Oke. Ditambah lagi CSR, nah kemarin ribut-ribut juga masalah CSR. Kalau menurut gue, seharusnya program-program yang sudah ada di kementerian, BUMN nggak boleh lagi buat program yang sama. Lawang udah ada kok di kementerian. Betul. Buat apa gitu buat apa kan pemborosan, double jadinya. Ya pokoknya BUMN tugas lu nyari duit aja deh. Lu cari duit buat negara, lo cari ntar gue yang jalanin. Lo cari duit sebanyak-banyaknya, negara dapat keuntungan di situ, masuk ke kas negara, itulah yang kita pakai untuk rakyat. Iya. Ini lebih simpel dan lebih efektif sebenarnya. Jelas. Jadi dia nggak dipusingin mikirin PSO, mikirin distribusinya. Oke, kalau memang mungkin tidak bisa semuanya kita berlakukan, kita persisakan 1-2 perusahaan yang memang dia betul-betul mungkin menyangkut hajat hidup orang banyak. 1-2 perusahaan itu yang mungkin kita bebankan. Yang lain jangan. Biarkan mereka cari duit, profit oriented. Lalu misalnya dibilang, wah itu bertentangan dengan pasal 33 di mana sumber kekayaan alam itu menjadi sepenuhnya milik negara dan dikuasai oleh negara. Nah, banyak orang menganggap frasa dikuasai oleh negara pada pasal 33 itu salah satu bentuknya adalah BUMN. Salah. Frasa dikuasai negara itu salah satu bentuknya adalah dengan kehadiran pemerintah beserta dengan badan-badan pemerintah dengan membentuk produk undang-undang, produk peraturan pemerintah, negara berkuasa di situ. Negara berdaulat menentukan aturan, menguasai. Jadi tidak hanya jadi jangan mentang-mentang akhirnya kita tidak dorong BUMN, lalu seakan-akan kita tidak itu bertentangan dengan pasal 33, enggak. Salah. Nah, artinya apa? Kalau sudah melihat kayak begitu, salah satu langkahnya apa? Revisi undang-undang BUMN kita dulu. Jadi harus ada penerapan. Itu di Komisi 6 dong, Bang? Iya, di Komisi 6. Nah, pertanyaannya emang teman-teman Komisi 6 mau nggak tuh? Kan itu aja tuh. Nah, tapi poinnya ingin saya bilang bahwa kalau kita kayak begini terus, kita akan seperti berlari berputar-putar di dalam sebuah velodrome. Ini kayak velodrome, kita naik sepeda nih dalam velodrome. Kita beberapa orang putar terus sampai pada satu titik. Kita nggak tahu siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Iya. Gua sama lu. Karena data-datanya nggak ada gitu ya. Ini udah track berapa, ini udah lap berapa gitu kan. Iya, terus kita nggak jelas, jadi kayak begini terus. Ngapain gue bego nih terus. Jadi kayak lo sama gue nih, gue naik sepeda. Terus kita berputar-putar nih kok. Kita nggak tahu kapan startnya, kapan finishnya. Walaupun padahal gue udah balap lo nih kan, tapi gue masih di belakang lo. Bisa juga bilang, kok lo di belakang gue lo. Di belakang gue. Enggak, gue kan lap kedua nih. Iya, tapi kan di depan lo. Jadi nggak jelas siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Iya. Keadaannya kayak sekarang jadi kayak begitu. Kecuali data labnya tadi ada jelas, kan? Data labnya kan nggak jelas. Nah, ini Bang, ini kan sifatnya politis Bang ya, namanya BUMN nggak bisa kita lepas dari sisi politisnya. Kayak lo sendiri kan, lo kan di Golkar nih. Kan lo bisa ngobrol sama ketua umum lo, misalnya lo lempar ide ini kan, ketua umum lo panggil semua komisi 6-nya. Dan ntar ketua umum, kalau misalnya, emang ide ini menarik menurut gue Bang. Jadi BUMN tuh fokusnya lo nyari duit aja, poinnya kan itu. Jangan diganggu deh. Jangan diganggu, lo fokus nyari duit, KPI lo jelas, semuanya hasilnya ada. Nah, untung lo setor negara. Kalau perlu bikin BUMN kayak
Facebook, Instagram, Iya. Google, bikin BUMN gitu kan? Nah, Seharusnya yang memikirkan itu Kementerian BUMN. Iya. Sekarang lo tanya itu orang-orang di Kementerian BUMN, ada nggak tuh orang-orang pemikir strategis yang mikirin kayak begitu? Iya. Tren bisnis sekarang. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Mereka cuma bisanya gonta-ganti pejabat BUMN kerja itu aja udah capek, Bos. Iya. Kenapa tuh nggak? Emang, Bos, itu capek, Bos, ngurusin gonta-ganti pejabat BUMN. Karena politisnya juga banyak kan. Iya. Wah, ini di sini masuk, wah di Iya. sini masuk, oke. Jadi daripada dia kepusingan ngurusin kayak begitu, Iya. siapa yang mikirin tren bisnis strategis ke depan? Itu sekarang siapa nih? Yuk, ada nggak BUMN kita sekarang yang ngurusin masalah sistem telekomunikasi atau digital kita ke depan ini bagaimana formatnya? Iya. Telkom palingan kan? Telkom. Ya, oke. Telkom juga terjebak dengan birokrasi Telkomnya. Iya. Coba. Iya. Jadi ini yang tadi gue bilang, terus kayak misalnya Wijaya Karya, nih, perusahaan-perusahaan karya. Iya. Mereka kan sekarang dibangun nih, ditugasin bangun semua. Terus kalau udah selesai pembangunan, itu mau diapain nih perusahaan-perusahaan karya itu? Berpikirnya harus kayak gitu, harus strategis. Hari ini perusahaan-perusahaan karya kita punya nilai atau value itu karena dia masih membangun. Iya. Betul. Kalau dia sudah tidak membangun lagi, udah nggak ada value tuh, Bos. Iya, nyari proyek lagi. Iya, nyari proyek. Oke, nyari proyek di mana? Orang udah ngadap kan ini. Ujungnya udah proyeknya APBN juga ya? Iya, proyek APBN lagi. Negara lain di negara juga lagi, ya? di negara lagi. Nah, sekarang dia bangun nih, udah selesai, sudah selesai. Ini kan sekarang memang presiden kan lagi menggalakkan bangun di mana-mana. Iya. Terus spend uang nih. Oke, nggak masalah. Oke lah gitu. Nah, terus kalau sudah selesai bangun jalan nih, Iya. udah selesai nih, ada banyak nih. Dengan beban karyawan yang begitu banyak. Itu tuh. Iya. Itu gimana mau diapain tuh karyawan-karyawannya itu? Iya. Akhirnya jadi beban kita. Iya. Kalau tanya ke gue ekstrimnya nih, ini ekstrim, ini deh, jual. BUMN karya. Nah, Oke. pada saat dia lagi punya value gede, Oke. kita jual, Bos. Oke. Duitnya kita pakai untuk tadi Oke. bisnis yang jauh lebih strategis yang untuk 10-15 tahun ke depan. Yang tidak ngabisin APBN ya? Iya. Oke. Karena apa? Kan dengan bertambahnya waktu, dengan pertambahan waktu, zaman, kan tren bisnis menjadi berubah, Bos. Berbeda pasti bang. Menjadi berbeda. Dulu dia dibuat perusahaan A, dulu dibuat perusahaan B, perusahaan C gitu. Kan tren bisnis menjadi berbeda. Sekarang ini tren bisnis digital itu lebih prospek. Atau kayak tadi lo bilang dibikinlah Facebook Indonesia gitu, apa segala macam. Ya udah. Gue punya ide gitu bang sebenarnya bang. Kalau misalnya gue punya kekuasaan, gue akan panggil tuh Google, Instagram, Facebook, macam-macam itu bang ya, YouTube, semua kan YouTube di bawah Google ya. Kalian kalau mau beroperasi di Indonesia, kalian setor ke negara misalnya 50% dari pendapatan kalian. Mampus nggak mereka bang? Iya. Kalau nggak, gue bikin nih BUMN kayak mirip kayak kalian. Kalian nggak bisa beroperasi di sini. Wah bang, triliun bang itu bang. Nah, itu kan seharusnya memikirkan langkah-langkah apa bisnis-bisnis strategis kayak begitu ke BUMN. Iya. Tapi Kementerian BUMN udah terlanjur asik, udah terlanjur kenyang, Atau terlanjur capek. udah terlanjur gendut, Bos. Udah terlanjur ngap-ngapan deh ngurusin pindah-pindahin pejabat-pejabat perusahaan BUMN gitu. Iya. Itu yang kedua, ini kayak masalah kilang kita. Iya. Daripada lu pusing-pusing, Bos, mempersiapkan bangun kilang, lu beli kilang aja kenapa sih? Beli aja ya. Iya. Kan sekarang orang lagi pada puyeng, lagi saatnya ngebeli nih. Iya. Kondisi lagi kayak begini. Beli aja tuh kilang yang di Singapura, kilang di mana lu beli. Iya. Nggak perlu lagi lu mulai dari awal. Iya. Toh juga dari memang jadi milik Indonesia. Iya. Terus R&D kita misalnya, research and development kita. Kita nih kan sekarang nggak ada nih perusahaan BUMN yang concern dan fokus ngurusin R&D. Kenapa nggak kita cari perusahaan-perusahaan R&D dari dunia mana di negara-negara lain yang memang Take over. take over, ambil. Yang lagi bangkrut gitu Yang kan? lagi agak ya, oke lah yang Lagi harganya. goyang. Jadi daripada kita mulai lagi dari awal gitu. Cina juga kayak begitu kok. Coba di kanibal semua tuh sama Cina tuh. Iya. IBM dibeli sama Lenovo. Akhirnya jadi juga. Artinya masuk gue yang kayak gitu-gitulah, dorong langkah-langkah strategisnya gitu loh. Iya. Daripada sibuk berebutan hal-hal yang remeh-temeh. Poinnya kan yang lo sampaikan bagaimana BUMN bisa menghasilkan uang sepenuhnya, sebanyak-banyak mungkin buat negara. Iya. Kan poinnya itu kan Bang ya?
yang tadi yang kita bilang perusahaan-perusahaan swasta asing aja kayak unicorn aja kan mereka kayak Facebook itu mereka nggak ada nyetor ke negara kan. Setorannya entah ada apa enggak, gue kurang paham di situ bang. Tapi gue yakin nggak signifikan karena mereka kantor perwakilannya aja di sini nggak cuma ada kantor doang tapi nggak ada karyawannya gitu loh bang. Bisnis triliunan kayak begitu loh. Kenapa nggak kita bikin BUMN kayak begitu? Dan satu lagi kalau memang ada BUMN kayak gitu, mereka bisa menghasilkan uang buat negara juga jadi ya bang. Dan masih banyak lagi lah teknis-teknisnya yang kayak gitu-gituan bang ya. Kalau kita mau serius, concern kalau mau salah satu mau memperbaiki negara ini dari perusahaan BUMN kita. Itu duit loh bang, itu duit. Minimal kalau mereka tertata secara benar, jadi kita nggak ngandelin pajak aja bang ya. Ngandelin minta duit sama rakyat aja gitu bang ya. Iya. Jadi kayak sekarang nih. Ini katanya Menteri Keuangan mau minta wakaf juga, dari uang wakaf mau dikelola juga katanya. Gue dengar. Ya, jadi bener nggak tuh ya? Ya. Ya gue mau hari ini gue pengen bahas khusus masalah BUMN aja gue. Kan korelasinya ada bang. Bagaimana negara diuntungkan dengan adanya BUMN? Seperti yang lu bilang tadi kan bubar kan Kementerian BUMN buat super holding gitu kan, yang fokus mengurusi urusan bisnisnya BUMN, usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan negara, dan negara diuntungkan gitu kan bang ya. Iya coba teman-teman tulis di kolom komentar deh, bagaimana pandangan kalian mengenai ini? Lu setuju nggak sama idenya Bang Maman ini? Menurut gue idenya menarik. Yang terpenting adalah bagaimana caranya BUMN itu bisa kita tugaskan untuk menghasilkan duit buat negara dan ujungnya ke rakyat. Jadi jangan lagi negara fokusnya sama minta uang sama rakyat, pajak lah, inilah. Jadi BUMN negara cariin duit juga buat rakyat melalui BUMN itu. Coba tulis ke kolom komentar. Kalau ini bermanfaat buat kalian, sebarkan. Share ke seluruh sosial media kalian, baik itu Facebook dan WhatsApp grup dan lainnya. Pastiin lo udah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Dialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.